Pangeran Semut Kecil, dongeng sebelum tidur. Halo sahabat kecil dan para pendengar setia dongeng malam ini. Pernahkah kamu melihat semut berjalan berbaris membawa makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya? Mereka kecil, tapi pekerja keras. Mereka rapih, disiplin, dan selalu bekerja sama. Namun, tahukah kamu kalau di dunia semut ternyata ada kisah kerajaan yang luar biasa? Bayangkan, jauh di dalam tanah, ada sebuah istana rahasia dengan lorong-lorong berliku. Di sana ada ratu, raja, prajurit, dan rakyat pekerja. Tapi bukan itu yang paling menarik, melainkan kisah tentang seorang pangeran kecil yang tubuhnya mungil, sering diremehkan, tapi ternyata hatinya lebih besar daripada siapapun. Inilah kisah Pangeran Semut Kecil. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Dengan begitu, kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru penuh makna sebelum tidur. Sekarang, tarik selimutmu, pejamkan mata perlahan, dan mari kita masuk ke dunia dongeng. Bab 1, Kerajaan di Bawah Tanah. Di bawah sebuah pohon besar yang rindang di tengah hutan, tersembunyi kerajaan semut yang luas. Dari permukaan tanah, kita hanya melihat lubang kecil. Namun kalau kita bisa masuk ke dalamnya, lorong-lorong panjang dan ruang-ruang besar akan terbentang. Ada ruangan untuk menyimpan makanan, ruang tempat tinggal prajurit, hingga aula kerajaan tempat raja dan ratu memimpin. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Semut Hitam yang bijaksana dan Ratu Semut yang lembut hati. Mereka punya seorang anak tunggal bernama Semut Kecil. Berbeda dari semut lain yang tubuhnya kuat dan besar, tubuh Pangeran Semut Kecil sangat mungil. Bahkan, saat ia mencoba mengangkat sebutir beras, tubuhnya terjatuh karena tidak sanggup. Banyak semut prajurit menggeleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin dia akan menjadi raja? Bisik salah seorang semut pekerja. Tubuhnya saja lemah, apalagi memimpin pasukan, timpal semut prajurit. Namun, meski tubuhnya kecil, matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia sering bertanya kepada penasehat kerajaan tentang dunia luar. Ia suka berjalan menyusuri lorong-lorong sempit untuk melihat kehidupan rakyat kecil. Dan yang paling penting, ia selalu tersenyum ramah kepada siapapun. Bab 2, Mimpi Sang Pangeran. Sejak kecil, semut kecil memiliki mimpi yang berbeda. Saat semut prajurit bermimpi menjadi kuat untuk melindungi kerajaan, dan semut pekerja bermimpi bisa membawa makanan lebih banyak, semut kecil berkata kepada ibunya, "Ibu, aku ingin membuat semua rakyat bahagia. Aku ingin tidak ada lagi semut yang kelaparan atau ketakutan." Ratu tersenyum lembut sambil mengelus kepalanya. "Anakku, mimpi itu indah sekali. Ingatlah, kekuatan seorang pemimpin bukan pada besar tubuhnya, tapi pada besar hatinya." Ucapan itu selalu ia ingat setiap kali ada semut lain yang menertawakannya. Bab 3, Keraguan Sang Raja. Raja Semut Hitam, ayahnya, sering merasa ragu. Saat melihat pangeran mencoba berlatih mengangkat makanan bersama semut pekerja, ia hanya bisa menghela napas. Dia terlalu kecil. Bagaimana kelak kalau harus memimpin perang? Bagaimana kalau rakyat tidak menghormatinya? Pikir sang raja. Namun ratu selalu menenangkan suaminya. "Percayalah, waktu akan membuktikan. Tuhan memberi kita anak ini bukan tanpa alasan." Bab 4, Bencana Banjir. Musim hujan tiba. Hujan deras mengguyur hutan berhari-hari. Air merembes masuk ke dalam sarang. Lorong-lorong mulai tergenang, makanan hanyut, dan anak-anak semut terjebak di lorong sempit. Kerajaan panik. Semut prajurit sibuk menjaga pintu masuk agar air tidak semakin masuk. Semut pekerja berusaha menyelamatkan makanan, tapi terlalu banyak yang hilang. Di tengah kepanikan itu, Pangeran Semut Kecil berlari ke lorong-lorong sempit yang sudah tergenang air. Tubuhnya yang mungil membuatnya bisa menyelinap masuk. Ia menemukan anak-anak semut ketakutan. "Jangan takut. Ikuti aku. Pegang ekorku, kita keluar bersama-sama," katanya berani. Satu persatu ia pimpin anak-anak semut keluar dari lorong berbahaya menuju tempat aman di ruang utama. Meskipun tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur, ia tidak peduli. Bab 5, Pengakuan Pertama. Semut pekerja yang melihat itu terkejut. "Kalau bukan karena pangeran, anak-anak semut itu pasti tenggelam," kata mereka. Prajurit yang biasanya meremehkan pun mulai kagum. "Dia mungkin kecil, tapi pikirannya besar," ujar seorang prajurit senior. Sejak hari itu, pandangan rakyat terhadap pangeran mulai berubah. Bab 6, Dunia di Atas Tanah.
Rasa penasarannya terhadap dunia luar semakin besar. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul, ia keluar dari sarang. Betapa indahnya dunia di atas tanah. Daun berkilau oleh embun, bunga bermekaran, kupu-kupu beterbangan. Namun tak semua indah. Ia melihat seekor belalang besar sedang merusak tanaman tempat semut mencari makanan. Alih-alih takut, pangeran mendekat. "Wahai belalang besar, kenapa kau merusak tanaman ini?" tanyanya. Belalang menoleh dengan tatapan lapar. "Aku butuh makan. Kalau tidak, aku mati kelaparan." Pangeran berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, jangan makan di sini. Ikut aku akan menunjukkan tempat yang penuh tanaman liar, yang tidak akan merusak rumah kami." Belalang heran, tapi akhirnya menurut. Pangeran membawanya ke ladang bunga liar di tepi hutan. Sejak itu, belalang tidak lagi mengganggu wilayah semut. Bab 7, Ancaman Semut Api. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Kabar buruk datang. Pasukan semut api, terkenal ganas dan kejam, mulai menyerang wilayah hutan. Mereka besar, merah, dan kuat. Tujuan mereka, merebut persediaan makanan semut hitam. Raja langsung memerintahkan pasukan bersiap. Namun jumlah semut api terlalu banyak. Pertempuran hampir tak seimbang. Rakyat ketakutan. Bab 8, Sahabat yang Kembali. Pangeran tidak tinggal diam. Ia ingat sahabat barunya, belalang besar. Ia berlari keluar sarang menemui belalang. "Sahabatku, kami diserang semut api. Kalau mereka menang, bukan hanya kami, tapi seluruh hutan akan rusak. Tolonglah kami," pinta pangeran dengan penuh harap. Belalang terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kau pernah menolongku tanpa pamrih. Kini giliranku membalas budi." Bab 9, Pertempuran Besar. Hari itu menjadi pertempuran terbesar dalam sejarah kerajaan semut. Pasukan semut api menyerbu lorong-lorong, namun tiba-tiba tanah bergetar. Belalang besar melompat ke tengah medan perang. Dengan sekali hentakan kakinya, barisan semut api buyar. "Majulah, saudara-saudaraku. Rumah kita harus kita lindungi," teriak pangeran semut kecil dari depan barisan. Rakyat yang tadinya takut kini berani. Mereka mengikuti semangat sang pangeran. Dengan strategi cerdas, semut hitam dan bantuan belalang berhasil memukul mundur semut api. Bab 10, Kemenangan. Saat semut api akhirnya lari meninggalkan sarang, seluruh rakyat bersorak. Mereka mengangkat pangeran semut kecil di pundak. Kecil tubuhnya, besar hatinya, teriak mereka bersama. Raja yang menyaksikan dari kejauhan meneteskan air mata haru. Ia memeluk anaknya. "Anakku, kini aku sadar. Engkau memang kecil, tapi hatimu lebih besar daripada siapapun. Engkau pantas menjadi raja suatu hari nanti." Bab 11, Kehidupan Baru. Sejak hari itu, kerajaan semut menjadi lebih damai. Belalang besar sering membantu menjaga hutan. Rakyat lebih bersatu dan saling percaya. Pangeran semut kecil pun tidak berubah. Ia tetap rendah hati, tetap suka mendengarkan keluhan rakyat, dan tetap punya mimpi besar, membuat semua makhluk hidup di hutan bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak. Bab 12, Pesan dari Seekor Semut. Kisah pangeran semut kecil mengajarkan kita bahwa kekuatan bukan hanya soal tubuh besar atau senjata tajam. Kekuatan sejati ada pada hati yang berani, cerdas, dan penuh kasih. Ia juga mengajarkan bahwa musuh bisa jadi sahabat jika kita mau mendengar dan mengerti. Bahkan belalang besar, yang dulu dianggap ancaman, kini menjadi penjaga setia. Penutup dan kesimpulan. Dan begitulah, sahabat kecil, kisah pangeran semut kecil. Dari tubuh mungilnya, kita belajar. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Sekecil apapun kamu, bisa membawa perubahan besar kalau berani dan peduli. Persahabatan dan kebaikan hati lebih kuat daripada kekerasan. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak teman bisa mendengar kisah-kisah penuh makna. Selamat tidur, semoga mimpi indah, dan sampai jumpa di dongeng berikutnya.